8:30. You know what your Hello, Dad. Hello, Rachel. 30. We said 8 o'clock today. Mom says you got a report. We'll be back by 9:30 on Sunday. Everything. We're due on Monday. What do you know, right? Want to see something cool? Rachel. He's right Wait. behind our house. Lightning doesn't strike. Hey, Boo. Likes the lightning in one spot. It's moving. Hear that? There's something down there, and it's... In this house in 60 seconds. Bring it to me, okay? Why? Suitcase. Dad, it's really scary. Tell me what Just do it. Ray, where you going? you saw. This car is a Truck. I'm not kidding, Ray. Get in, Manny. What are you doing? Get in, Manny. Get out of here. Manny, or you're gonna die. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul War of the Worlds. Dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini menceritakan tentang penyerangan monster terhadap manusia di bumi. Monster tersebut telah terkubur ribuan tahun di dalam tanah dan keberadaan mereka telah menjadikan bumi mengalami kehancuran. Film diawali dengan seorang pria bernama Ray yang bekerja di pertambangan. Ray mempunyai dua orang anak yang bernama Russell dan juga Robbie. Sedangkan ia dan istrinya sudah bercerai. Pada saat itu mantan istri Ray menitipkan kedua anaknya. Robbie yang merupakan anak pertama Ray mempunyai sikap yang membangkang pada ayahnya. Di awal semuanya berjalan seperti biasa, namun suatu ketika badai petir elektromagnetik datang hingga menyebabkan seluruh aliran listrik dan mobil mati. Orang-orang berkerumun di tengah kota melihat aspal yang tersambar petir hingga menyebabkan retak dan mengeluarkan asap. Aspal yang retak tersebut semakin meluas, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atasnya. Hingga akhirnya keluarlah monster dari dalam tanah dan menghancurkan segalanya. Orang-orang pun berlarian untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Monster itu menyerang manusia dengan senjatanya yang berupa laser, menghempas manusia seperti daun yang terhempas oleh angin. Setelah itu Ray pun kembali ke rumah dengan keadaan tubuh yang penuh dengan debu akibat tertimpa reruntuhan. Ray mengajak Robbie dan juga Russell untuk pergi dari sana, mencari tempat yang aman untuk mereka. Ray pergi menggunakan kendaraan satu-satunya yang masih bisa menyala. Russell yang takut dengan apa yang terjadi terus menangis, dan Robbie pun berusaha untuk menenangkannya. Ray akhirnya menuju ke rumah mantan istrinya karena Russell terus menangis dan ingin bertemu dengan ibunya itu. Namun sayangnya ibunya Russell tidak ada di rumahnya. Mereka pun memutuskan untuk tidur di ruang bawah tanah karena Ray merasa bahwa mereka akan aman di sana. Pada saat mereka tertidur, tiba-tiba monster keluar dari bawah tanah lalu menyerang rumah tersebut. Namun beruntungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Keesokan harinya Ray terbangun, lalu berjalan keluar melihat keadaan di sana sudah hancur. Kemudian Ray menemukan sebuah pesawat yang hancur dan bertemu dengan penumpang pesawat tersebut. Penumpang yang selamat dari pesawat itu memperlihatkan rekaman pada saat petir menyambar kota-kota besar. Ternyata makhluk luar angkasa lah yang melakukan kehancuran di bumi melalui petir yang menyambar berkali-kali. Mereka masuk ke dalam mesin yang terkubur lalu mengoperasikannya, dan ternyata jumlah monster itu lebih dari satu. Kemudian Ray membawa Russell dan juga Robbie ke Boston. Lalu di perjalanan Russell merasa dirinya ingin membuang air kecil. Karena hal itu mereka pun berhenti di sebuah desa. Ketika Russell pergi untuk membuang air, tiba-tiba ia melihat sungai, dan di sungai itu terdapat beberapa manusia yang tewas mengambang. Saat di perjalanan mereka melewati sekumpulan manusia yang meminta tumpangan, hingga akhirnya mobil mereka pun diserang oleh orang-orang yang ada di sana. Orang-orang itu memecahkan kaca mobil hingga menyeret Ray untuk keluar dari mobilnya. Ray terpaksa mengeluarkan tembakan miliknya agar mereka dapat menjauh, hingga akhirnya mobil itu pun dibawa oleh orang yang tak dikenal. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama orang-orang yang ada di sana. Mereka akan menaiki kapal feri untuk sampai ke Boston, di mana semua orang yang berada di sana berbondong-bondong untuk menaiki kapal tersebut. Pada saat mereka menaiki kapal feri, tiba-tiba monster datang, lalu membuat seluruh orang yang ada di sana panik dan berbondong-bondong untuk menaiki kapal tersebut. Banyak orang yang terluka dan tenggelam karena tidak dapat menjangkau kapal yang mulai melaju.
Namun menaiki kapal bukanlah hal yang bisa menyelamatkan mereka, karena monster tersebut ternyata muncul dari bawah laut dan menenggelamkan seluruh orang serta benda yang ada di kapal tersebut. Ray, Russell, dan juga Robbie pun berhasil berenang ke daratan lalu menaiki sebuah bukit dan melihat pakaian-pakaian manusia yang berjatuhan seperti daun yang terhembus oleh angin. Robbie yang merasa bahwa dirinya harus berani melawan para monster, akhirnya berlari menghampiri tentara yang akan berperang melawan para monster tersebut. Ray menyuruh Russell untuk diam di dekat pohon, sedangkan dirinya akan mengejar Robbie dan menyuruhnya untuk kembali bersama mereka. Russell yang sendirian di bawah pohon dihampiri oleh seorang ibu yang mengajaknya untuk pergi. Ray diberatkan dengan dua pilihan, antara harus membujuk Robbie atau mengambil kembali Russell dari orang tersebut. Dan Ray pun memilih untuk meninggalkan Robbie karena sifatnya yang keras kepala tetap ingin melawan para monster bersama tentara. Ketika Ray dan Russell sedang berlari, ada seseorang yang menyelamatkan mereka dan mengajak untuk berlindung di rumahnya. Lelaki yang menumpang Ray dan juga Russell itu bernama Harlan. Ia ingin berjuang bersama Ray untuk melawan monster tersebut dan menyelamatkan bumi. Pada saat Ray dan Harlan sedang berdebat, tiba-tiba mata dari monster tersebut masuk ke dalam rumah dan mencari mereka. Harlan yang akan membunuh monster tersebut dengan menggunakan kampak, digagalkan oleh Ray karena ia merasa bahwa ini belum saatnya. Mereka hampir tertangkap saat kaki Russell keluar dari persembunyian. Namun untungnya mereka berhasil mengelabui monster tersebut dan kembali bersembunyi. Karena monster itu merasa bahwa tidak ada lagi orang di dalam, makhluk itu pun keluar dan ternyata ada beberapa monster lagi yang masuk ke dalam rumah tersebut. Pada saat Harlan akan menyerang monster dengan senapannya, Ray melarang hal itu dan berusaha merebut senapan tersebut dari tangan Harlan. Akan tetapi Ray tidak berhasil mendapatkannya, alhasil Harlan pun merasa bahwa ia dan Ray tidak sahuluan atau sepemikiran. Ray pun melihat keluar lewat jendela karena ia melihat semburan air. Pada saat Ray melambaikan tangannya ke arah air tersebut, ternyata tangannya dipenuhi oleh darah. Harlan memanggil Ray dan memberitahu apa yang terjadi. Ternyata air yang Ray lihat tadi berasal dari tubuh manusia yang dihancurkan. Manusia itu kemudian menjadi seperti akar yang merambat dengan cepat. Mereka menyimpulkan bahwa monster tersebut memodifikasi bumi agar menyerupai planet tempat tinggal mereka. Harlan yang berteriak terus-menerus membuat Ray kesal, karena tindakannya itu akan memancing para monster menghampiri mereka. Ray kemudian menutup mata Russell dan menyuruhnya untuk menyanyikan lagu kesukaannya apapun yang terjadi. Ternyata di sana Ray terpaksa membunuh Harlan untuk menyelamatkan mereka. Pada saat Ray tertidur, salah satu monster menghampiri Russell. Kemudian Russell pun berteriak dan Ray menghampiri untuk menolongnya. Pada saat Ray memanggil Russell, ternyata Russell sudah tidak ada di dekatnya dan Ray pun keluar untuk mencarinya. Nampak keadaan di luar sudah dipenuhi oleh akar yang berasal dari manusia yang dibunuh oleh monster tersebut. Pada saat Ray mencari Russell, tiba-tiba ia diserang oleh monster. Lalu Ray melihat Russell yang akan diserang oleh monster juga. Karena hal itu, ia pun berusaha untuk menyelamatkan Russell yang sudah ditangkap oleh makhluk mengerikan tersebut. Ray menemukan sebuah granat yang berada di dalam mobil tentara, dan ia pun menyerahkan diri kepada sang monster agar dapat menyelamatkan Russell. Orang-orang yang tertangkap oleh monster itu seperti berada dalam ruangan yang sedang menunggu giliran. Ray pun berhasil menemukan Russell yang berada di dalam tubuh makhluk mengerikan tersebut. Ray yang teringat bahwa ia membawa granat yang ditemukan sebelumnya, kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam mulut sang monster lalu meledakkannya di sana. Hingga akhirnya satu monster berhasil dimusnahkan. Ray dan Russell kemudian berjalan menuju Boston dan melihat semuanya telah hancur. Ray kemudian bertanya pada tentara mengapa monster tiba-tiba melemah, namun tidak satu pun dari mereka yang mengetahuinya. Para tentara sendiri sedang menyusun rencana untuk menghancurkan makhluk mengerikan tersebut. Pada saat monster itu terjatuh, para tentara pun mendekatinya. Lalu pintu dari makhluk itu pun terbuka dan ternyata sang pengendali monster yaitu makhluk luar angkasa telah mati. Ray dan Russell pun berjalan menyusuri kota yang telah hancur, lalu menemui ibu Russell. Kemudian Ray pun kembali bertemu dengan Robbie. Robbie yang awalnya selalu membangkang kepada Ray dan memanggilnya dengan sebutan nama, kini ia memanggil Ray dengan sebutan ayah lalu mereka pun berpelukan.
Film diakhiri dengan penjelasan bahwa sistem kekebalan makhluk luar angkasa tersebut tidak dapat menangani tingginya angka kematian. Manusia mendapat kekebalan dan hak untuk bertahan hidup di antara organisme yang tak terbatas di dunia ini. Karena itu adalah hak semua manusia dan tidak ada manusia yang hidup ataupun mati secara sia-sia.